belajar di tempat hewan ternak yaitu ayam. Nah, kali ini ayam apa Kak yang mau dikenalkan sama anak-anak Kak? Nah, kita sekarang berada di peternakan ayam kampung Arab. Ini adalah jenis ayam petelur. Nah, dia bertelur setiap hari selama 25 jam sekali. Dari setiap ayam mengeluarkan 1 butir telur. Jadi setiap hari mereka bertelur Iya, ya Kak? gitu. 25 jam Sekali. Berapa telur kira-kira yang dihasilkan? Di sini ada 200 ayam misalnya, jadi 200 telur setiap harinya. Masya Allah. Tapi tidak di jam yang sama, jadi jamnya berbeda-beda. Jamnya berbeda-beda. Iya. Itu ya Kak ya. Nah Kakak, untuk makanannya sendiri namanya apa sih Kak? Ini dedak jagung. Dedak jagung namanya ya? Iya, dan dikasih minum juga. Minumnya ada di sini. Minumnya ada di atas. Bedanya kita dikasih makannya per jadwal. Jadi misalnya pagi-pagi jam 8 sama siang jam 12 dan sore. Oh, jadi 3 kali? Iya. Oke. Jadi teratur ya Kak ya? Teratur. Makannya juga ya? Gitu. Dan dia tidak bisa bergerak bebas karena ini kandangnya kandang baterai. Jadi hanya diam di satu kandang saja. Nggak stres Kak nih ayam-ayam Nggak. kalau disimpan hanya... Enggak, karena dia memang seperti itu. Jadi hanya makan, bertelur dan tidur. Oh gitu, memang ini ayam-ayam yang sudah disetting untuk bertelur ya? Karena dia kalau banyak gerak nanti tidak bisa bertelur. Gitu anak-anak katanya ya. Jadi kenapa ayam-ayam ini berada di tempat yang satu kotak ini satu ayam? Karena supaya mereka bisa bertelur dengan nyaman dan setiap hari bisa menghasilkan telur ya. Seperti itu. Jadi anak-anak ini memang telur yang digunakan untuk dikonsumsi ya, bukan telur yang bisa menetas menjadi ayam. Jadi telur-telur yang ada di rumah kalian itu dari ayam-ayam petelur seperti ini loh anak-anak. Nah anak-anak, alhamdulillah nih Bu Asri dan Bu Sarah sudah mendapatkan banyak telur yang dipanen dari ayam tadi. Yuk sekarang kita akan menimbang berapa berat telur yang Bu Asri dan Bu Sarah hasilkan hari ini. Tara, ternyata Bu Asri dan Bu Sarah mendapatkan 1 kilo telur. Wow, Bu Sarah, kita mau bikin apa ya? Kayaknya kita buat di balado aja nih banyak Kayaknya enak ya. Jadi Bu Sarah, tadi itu kita memanen sudah 1 kilo ternyata. Nah, sekarang waktunya untuk kuis. It's time to quiz. Kuisnya ada di nomor 2 worksheet kalian. Pertanyaannya adalah, berapa berat telur yang Bu Astri dan Bu Sarah dapatkan hari ini? Silahkan ditulis. Berapa? Ditulis, pas ditunggu. Silakan. Nah teman-teman, sekarang coba lihat Bu Susi bawa apa? Betul, Bu Susi bawa sekop sama garuk. Kira-kira akan melakukan apa ya? Coba. Betul, Bu Susi dan ada kakak di sini dan ada Bu Rizka akan melakukan berkebun konvensional. Seperti apa sih berkebun konvensional ini? Nanti Bu Susi akan dibantu oleh Teteh Fitri yang tadi, Kak Fitri yang tadi ya. Bagaimana? Nah sekarang kita tanyakan dulu ke Kak Fitri ya. Kak Fitri, kita akan menanam apa sih? Berkebun Kita apa? akan menanam jagung, benih jagung. Di sini kita akan berkebun konvensional. Berkebun konvensional itu apa sih? Berkebun konvensional itu adalah menanam secara sederhana. Di sini medianya ada tanah, terus alatnya ada garuk, skop. Ini namanya tugal atau kayu. Buat apa sih Kak? Untuk melubangi. Oh, Ini embrat namanya, atau alat penyiram, dan tentunya benih. Kita ada benih jagung. Lalu di sini ada pupuk. Ini pupuk NPK. Pupuk. Yang pertama kita pegang dulu garuknya. Kita gemburkan tanahnya seperti ini. teman-teman, biar subur tanahnya harus kita acak-acak dulu seperti ini ya. Kalau misalnya kebunnya besar pakai cangkul. Karena ini kebunnya Kecil, jadi kita pakai garuk aja. Nih, Bu Susi pegang tugal tadi kata tetehnya ya. Tugal kita buat 2 lubang
Berdampingan, betul. Jaraknya 5 cm tadi kata tetehnya. Nah, sudah nih teh. Lubang diisi benih. Satu lubang lagi kata Kak Fitrinya dikosongkan untuk pupuk. Betul, Bu Rizka. Sudah. Nah, lubang yang masih kosong, yang satunya kita kasih pupuk sejumput aja ya, tidak terlalu banyak. Kalau misalnya anak teman-teman di rumah punyanya pupuk yang lain boleh tidak? Pupuk urea yang putih boleh. Kalau Pupuk kandang Iya, boleh. betul. Oh, Kalau boleh pupuk tuh. kandang harus dicampurkan sama si tanahnya. Iya. Diaduk gitu. Kalau sudah kita ambil skop kecil, kita tutup lubangnya pakai tanah. dua-duanya Dua-duanya. kita tutup ya teman-teman ya. Ingat jangan terlalu basah. Sip. Nah Kak, untuk perawatannya ini disiramnya berapa kali nih biar tumbuh? Untuk perawatannya kita siram setiap hari pagi sama sore. Kasih pupuknya setiap 1 minggu sekali. Setiap 1 minggu. Iya. Oke, tadi kalian sudah menyimak Kak Fitri ya Bu Rizka ya. Kak Fitri menjelaskan tentang langkah-langkah bercocok tanam secara konvensional. Nah sekarang saatnya kuis. Anak-anak hebat silahkan kerjakan pada worksheet nomor 3. Tuliskan langkah-langkah bercocok tanam secara konvensional sesuai yang sudah dijabarkan oleh Kak Fitri. Ya, selamat mengerjakan. Semangat. Hai anak soleh dan solihah. Tadi kalian sudah menyaksikan Bu Astria, Bu Sarah, juga Bu Lia memberi makan hewan. Kemudian setelah itu ada Bu Susi dan Bu Rizka yang bertanam atau menanam secara konvensional. Sekarang Bu Rani ditemani dengan Bu Lia juga dengan Kak Beni. Dengan Kak Deni akan memperlihatkan kepada anak soleh dan solihah cara menanam hidroponik. Nah Kak, cara menanam hidroponik itu seperti apa sih Kak? Menanamnya boleh sebelah sana aja ada contoh untuk cara penanaman. Untuk yang sederhana kita membutuhkan 2 gelas ukuran yang berbeda. Dua gelas Ya, plastik ya. ada ukuran yang besar sama ukuran yang kecil. Lalu kita juga membutuhkan lidi. Lidi. Ya, lidi. Tusuk sate gitu ya? Ya, boleh. Nah, yang pertama itu si gelas yang ukurannya besar dilubangin di sampingnya, 2 sisi dilubangin. Lalu si lidi atau tusuk sate yang tadi dimasukin ke lubang yang Nah dilubangi terus tusuk satenya Ya. itu Jadi seperti dimasukkan ke dalam lubang gelas plastik yang besar ya. Yang berisi air ya, bukan? Nah diisi air, jangan lupa ya Bu Lia ya. Yang gelas plastik besarnya diisi air anak soleh dan solihah. Nah tadi ini apa, masih ingat tidak? Aduh, apa ya? Apa ya? Oh iya Bu Lia ingat. Apa Bu Lia? Itu arang sekam ya Kak ya? Iya, betul. Ini arang sekam. Ini dia yang digunakan arang sekam ya, dimasukin ke gelas yang lebih kecil. Nah rockwool tadi ya, rockwool yang sudah ada kecambahnya dimasukkan ke arang sekam. Gitu. Lalu untuk gelas yang lebih kecil dimasukkan ke gelas yang lebih besar. Yang tadi Kak, yang arang sekamnya itu dilubangin juga tidak Kak? Oh iya, yang gelas kecilnya dilubangin di betul. samping-sampingnya saja. Oh dilubangi ternyata Ya. nih anak soleh dan solihah. Kenapa Kak dilubangi Kak? Kenapa dilubangi? Karena biar si akar tidak terlalu menumpuk di dalam. Jadi biar si akar juga bisa keluar gitu dari gelas yang kecil itu. Oh agar nanti akarnya itu bisa keluar dari gelasnya gitu ya Kak? Iya. Nah jadi hidroponik itu tidak menggunakan tanah, terus makanan untuk tumbuhannya juga dimasukkan ke dalam air. Jadi menggunakan air tadi ya, pupuk, seperti pupuk ya Kak, pupuknya dilarutkan ke air. Nanti airnya mengalir atau masuk ke dalam rockwool begitu ya Kak. Iya. Nah,
biasanya di hidroponik ini di usia 27 hari udah bisa kepanen. 27 hari sudah Ya. bisa panen. Oh ya Kak, kalau ini nih yang di sini kira-kira ini sudah berapa hari Kak? Ini kurang lebih 20 hari. 20 hari. Nah, anak-anak solih-solihah yang ada di depan Bulia dan Burani ini adalah tanaman yang sudah berumur 20 hari ya. Iya, betul Bulia. Kalau sudah seperti ini biasanya tahap perawatan selanjutnya bagaimana Kak? Paling kalau yang seperti ini dilihat dari pemupukannya aja. Kalau misalkan agak daunnya kurang lebar atau warnanya agak menguning, paling pemupukannya agak ditambahin lagi. Untuk pupuk-pupuknya juga beda mungkin ya Kak. Kalau misalnya daunnya kurang lebar berarti diberi pupuknya untuk pupuk yang agar daunnya lebar atau seperti apa Kak? Kalau di hidroponik biasanya itu kekurangan pupuk. Oh. Karena kan si makanannya itu udah kita takar ya. Kalau misalkan tanamannya kurang memuaskan, biasanya paling pemupukannya itu ditambah lagi. Oh, jadi supaya lebih bagus gitu terus diberi pupuk ya Kak ya? Iya. Pupuknya tadi dilarutkan ke air lagi Kak? Iya. Pupuknya dilarutkan ke air. Nah kalau seperti ini kan tidak ada talang airnya ada di bawahnya Kak. Iya, airnya ini ada di... Boleh lihat sini anak dan lihat. Coba Kak, boleh diangkat ya. Boleh. Airnya ada, airnya ada di bawah. Jadi nanti pupuknya dimasukkan ke air sini ya Kak ya? Iya. Oh ini akar-akarnya Bu Rani. Iya, akar-akarnya Nova dan Solihah. Jadi ini tidak usah disiram ya Kak ya? Karena sudah ada airnya ya? Iya, Nah betul. ini tidak usah disiram karena sudah ada airnya di bawah. It's time to quiz. Yeay. Sekarang kuisnya itu apa ya Bu Rani? Nah, sekarang kuisnya itu adalah kuis keempat atau soal keempat di worksheet kalian. Soal keempat ini adalah bagaimana cara merawat tanaman hidroponik. Kalian tuliskan cara merawatnya pada worksheet yang sudah Bu Guru berikan. Selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan. Yeay. Semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak yang solih dan solihah, tadi sudah selesai kita menjelajahi kawasan jendela alam ini dengan berbagai macam pelajaran yang sangat menarik buat kita. Tadi kita sudah belajar bagaimana cara merawat hewan-hewan peliharaan yang ada di sini ya. Tadi juga Bu Asri dan teman-teman lainnya memberi makan hewan-hewan yang ada di sini ya. Kemudian juga tadi ada Bu Susi bersama Bu Rizka yang sudah mengajak kalian untuk menanam apa sih Bu Rizka tadi? Menanam jagung ya Bu Rizka ya? Tadi kita berdua sudah menanam jagung Bu Astria dan tadi juga dipandu bagaimana cara atau langkah-langkah menanam jagung tersebut. Oke, ternyata kalian dapat pelajaran yang berharga ya, bagaimana cara merawat tanaman agar tumbuh dengan baik dan subur. Nah, kemudian juga tadi kalian sudah belajar bersama Bu Rani dan Bu Lia dengan menanam tanaman hidroponik. Ternyata ada bedanya ya, menanam konvensional dengan menanam tanaman hidroponik. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, ternyata nih ya, kenapa sih Allah turunkan hujan? Ya, sekarang kan akhir-akhir ini musim hujan ya Bu Rizka ya. Nah, ternyata apa sih gunanya hujan untuk tanaman? Betul sekali Bu Astria, air hujan yang sudah Allah berikan untuk kita ini di muka bumi ini, turun ke muka bumi ini, ternyata fungsinya itu untuk menyuburkan tanaman yang ada di muka bumi ini ya. Masya Allah sekali, baik sekali ya Allah itu ya. Ternyata Bu Rizka merawat tanaman ini juga ada di dalam Quran Surat An-Nahl ya. Betul. Quran Surat An-Nahl ayat 10-11 ya. Betul Allah sekali. menurunkan hujan untuk menyuburkan tanaman-tanaman yang ada di muka bumi ini. Jadi ternyata anak-anak, tanpa kekuasaan Allah, semua tanaman yang ada di muka bumi ini tidak mungkin bisa tumbuh dengan baik kecuali dengan pertolongan Allah tentunya ya. Nah, selain itu juga Rasulullah juga memerintahkan kita untuk menyayangi semua makhluk-makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Betul. Nah, Bu Rizka, kalau tidak salah itu terdapat dalam hadis ya Bu Rizka ya. Bahwa Rasulullah mengatakan bahwa
Sayangilah makhluk yang ada di muka bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangimu. Seperti Masya Allah ya. hadisnya, betul. Jadi anak-anak tadi kata Bu Rizka, ternyata Rasulullah juga memerintahkan kita untuk menyayangi semua makhluk yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangi kita. Betul. Nah, seperti itu ya anak-anak yang solih dan solihah. Jadi mulai sekarang niatkan untuk menanam dan merawat hewan peliharaan itu karena Allah, ya. Karena ini salah satu bagian dari ibadah kita kepada Allah. Seperti itu anak-anak yang solih dan solihah. Mudah-mudahan apa yang tadi kita sudah jelajahi bersama-sama mendapatkan ilmu baru, mendapatkan manfaat juga untuk kalian dalam kehidupan sehari-hari nantinya dalam merawat dan menjaga hewan peliharaan juga tanaman-tanaman yang ada di sekitar kalian. Nah, baik anak-anak, demikian saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Ya, dadah.